Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Kau Tuhan. Kau Allah yang baik. Kami mengasihi Tuhan.
limpahkan kepuasan, damai sejahtera, ketenangan bagi kami. Bahkan Kau hapus segala sakit, segala kecewa, segala khawatir, sakit hati, putus asa. Kau hapuskan dalam hidup kami semua. Kau berikan kami ketenangan, damai sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan saya mohon untuk Ibu Rahel untuk maju ke depan untuk bisa berdoa buat ibadah raya dari pagi hingga sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul, kami bisa memuji, memuliakan nama. Itu semua karena kebaikan. Kalau kami boleh ada pada saat hari ini, itu semua karena kemurahan Bapa. Bapa, sekali kami mau memuji dan menjaga nama. Terlebih lagi Tuhan, Kau sucikan hati kami menuju ke ruangan ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kau berkati kebaktian pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhirnya nanti, kami percaya penyertaan-Mu sungguh sempurna Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami memuji dan bersaja nama-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, semuanya diberkati Tuhan. Pertama berkat kesehatan ya. Yang saat ini mungkin dirindukan oleh banyak orang. Kita angkat pujian, serukan nama Tuhan Yesus. Ya, kita pujikan dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkau Allah, Raja Maha Besar Tuhan. Engkau Yesus, nama di atas segala nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan pujian firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Rohmu yang hidup yang penuh hati kami Tuhan, mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Segala mengalir
pujian penyembahan kami kepadamu. Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau bertakhta di atas puji-pujian. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari buka hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Ajar kami lewat firman-Mu ini untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka hati kami. Roh Kudus pimpin kami dalam pemberitaan firman-Mu. Urapan-Mu mengalir di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan, kekuatan, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Betapa indah sekali ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Pada minggu-minggu ini di bulan Desember, firman Allah akan berbicara tentang Natal. Mari kita lihat satu tokoh yang berperan dalam peristiwa Natal. Di dalam Injil Matius pasal yang pertama, Injil Matius pasal yang pertama mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 21, firman Allah berkata demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan perhatikan tokoh yang merupakan mempunyai peranan yang penting dalam kelahiran Yesus, yaitu Yusuf. Injil Matius adalah Injil yang berbicara tentang Yesus sebagai raja. Makanya di awal Injil Matius di situ ada silsilah Yesus Kristus. Nah, dalam silsilah Yesus Kristus itu mulai dari Abraham, kemudian turun kepada Ishak, kepada Yakub, kemudian sampai kepada Yakub yang adalah ayah daripada Yusuf itu sendiri. Jadi firman Allah katakan di ayat yang ke-17, Matius 1 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Jadi saudara-saudara, Injil Matius ingin menekankan bahwa Yesus itu, Yusuf itu dari keturunan raja-raja, dari keturunan yang luar biasa, dari Abraham sampai Raja Daud. Makanya Yesus dikatakan firman Allah, Yusuf anak Daud, Yesus anak Daud. Dikatakan karena dalam silsilah ini ada pribadi-pribadi yang luar biasa dalam Alkitab. Dari Daud sampai kepada Yakub yang adalah ayah daripada Yusuf. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan
Bagaimana Yusuf dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk dikatakan dipakai. Bagaimana Yesus itu akan lahir di dunia ini. Nah, saudara-saudara, secara jasmani silsilah ini menunjukkan bahwa keturunan raja-raja, keturunan orang-orang yang hebat itu ada dalam darah secara jasmani kepada Yesus. Padahal Yesus itu lahir daripada Roh Kudus, tetapi ayah Yesus itu adalah sebagai keturunan raja-raja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini saudara-saudara tentang pribadi daripada Yesus. Coba kita pribadi daripada Yusuf. Coba kita mulai lihat ayat yang ke-18. Perhatikan baik-baik saudara. Dikatakan begini, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, ibu daripada Yesus, bertunangan dengan Yusuf. Saudara-saudara, ada kalimat di situ dikatakan Maria ibunya kemudian bertunangan dengan Yusuf. Dan kalau saudara perhatikan di bagian yang terakhir dikatakan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat yang ke-19. Ketika Yusuf suaminya, saudara perhatikan ketika Yesus suaminya. Ayat yang ke-18, mereka itu bertunangan. Tetapi di ayat yang ke-19 dikatakan karena Yusuf suami daripada Maria. Nah, ini saudara-saudara kita harus melihat dalam tradisi daripada Yahudi pada waktu itu. Memang Yusuf dan Maria mereka bertunangan. Di dalam tradisi Yahudi ada dua pertunangan. Pertunangan yang pertama adalah yang dikatakan terjadi pada waktu dipertunangkan oleh orang tua pada masa kecil. Jadi tanpa sepengetahuan anak, orang tua sudah mempertunangkan dia. Dan pertunangan ini saudara-saudara bisa dibatalkan. Karena anak tidak saling mengenal. Mereka tidak mengenal. Orang tua sudah mempertunangkan mereka sejak mereka dari kecil. Nah, saudara-saudara, dan ini bisa dibatalkan. Tetapi saudara-saudara, peristiwa daripada Yusuf dan Maria ini, mereka sudah bertunangan. Terjadi setelah dua orang sudah cukup umur dan mereka sudah saling mengenal. Makanya saudara-saudara dalam tradisi Yahudi, pertunangan ini mereka dikatakan sudah disebut suami istri, tetapi mereka belum tinggal bersama dan belum melakukan hubungan suami istri. Jadi orang Yahudi katakan ketika mereka bertunangan itu ada kurang lebih 1 tahun. Mereka dikatakan sudah suami istri, tetapi belum hidup dalam satu tempat, bertempat tinggal yang sama. Mereka bertunangan. Nah, saudara-saudara, dan suatu kejadian, coba saudara perhatikan ayat yang ke-18, dikatakan Yusuf, nah, pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf. Saudara-saudara, ketika mereka bertunangan, dan ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, seperti dikatakan tadi pada tradisi pertunangan, mereka belum berhubungan suami istri, mereka juga belum tinggal di satu tempat yang sama, tetapi mereka ada satu ikatan. Tetapi ternyata saudara-saudara, Maria ini dikatakan firman Allah di ayat yang ke-18 sudah mengandung. Karena dari Roh Kudus, bukan hasil daripada hubungan suami istri, tetapi Roh Kudus datang kepada Maria dan Maria itu mengandung. Dan saudara-saudara, ini satu hal yang luar biasa. Yusuf dalam hal ini sebagai suaminya, sebagai tunangannya, maka di ayat yang ke-19 ketika dia tahu Maria itu sudah mengandung, sudah hamil, dikatakan Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Saudara-saudara, ada niat dalam hati daripada Yusuf ini. Sekalipun dia adalah orang yang tulus hati. Tetapi saudara-saudara, Yusuf ini mungkin dia berkata, kenapa Maria sudah mengandung? Sedangkan mereka belum berhubungan suami istri. Makanya saudara-saudara, dia bermaksud untuk menceraikan. Karena ada hukum di dalam Yahudi, ada hukum dalam perjanjian lama, di dalam kitab Ulangan. Kalau seorang perempuan yang mengandung di luar nikah, ada hukumnya, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, Yusuf ini mempunyai hati yang tulus. Mari kita, saudara, perhatikan dulu, saudara-saudara, sebelum kita akan melihat tentang pribadi pada Yusuf ini. Dikatakan Yusuf dan Maria ini sudah bertunangan. Makanya di ayat ke-19 Yusuf itu disebut suaminya, walaupun mereka belum dalam ikatan pernikahan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tradisi Yahudi ada masa pertunangan, ya kurang lebih 1 tahun. Sama seperti saya, saudara-saudara, ketika saya tunangan, kami tunangan 1 tahun, kemudian menikah dengan ibu gembala. Nah, pertunangan ini adalah masa-masa di mana saling mengenal, masa-masa di mana persiapan untuk pernikahan. Karena masuk di dalam pernikahan, Bapak Ibu saudara tahu, sudah yang sudah menikah, ada banyak hal yang dialami. 2 kepala dijadikan 1 itu tidak mudah. Makanya saudara-saudara, ada yang namanya pertunangan. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memilih Yusuf. Itu ada tujuannya, saudara. Tuhan memilih Yusuf, Tuhan memakai Yusuf, pribadi yang dikatakan pada waktu itu dia hanya seorang tukang kayu, pengrajin kayu, saudara. Pekerjaannya begitu sederhana. Tetapi Tuhan memakai Yusuf, saudara-saudara. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan melihat di sini apa yang dimiliki oleh Yusuf sehingga Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Mari kita perhatikan yang pertama, mulai di ayat yang ke-19 yang kita sudah baca tadi. Karena Yusuf suaminya, yang pertama, Yusuf itu adalah seorang yang tulus hati. Yusuf memiliki hati yang tulus, memiliki ketulusan hati. Apa arti itu tulus? Tulus itu sungguh-sungguh, bersih hati, jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Jadi tulus itu adalah kerelaan hati karena faktor adanya rasa senang dan tidak ada beban. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan kerelaan hati dan tidak ada beban. Ketika saudara bekerja dengan ketulusan hati, dengan tidak ada beban, saudara-saudara, saudara akan melihat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan di dalamnya. Nah, Yusuf ini, dia melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Tuhan mau mencari orang-orang yang tulus. Hati Yusuf begitu tulus. Dikatakan seorang yang tulus hati. Lakukan segala sesuatu dengan tulus hati, saudara. Saudara bekerja di dalam pekerjaan saudara, lakukan itu dengan tulus hati. Saudara melayani Tuhan, lakukan itu dengan tulus hati. Saudara berkorban dengan tulus hati, bahwa segala sesuatu itu hanya untuk Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, tulus hati. Apa kata firman Allah tentang tulus hati, saudara-saudara? Coba kita lihat Mazmur 37 ayat yang ke-37. Mazmur 37 ayat yang ke-37, apa yang diperhatikan, apa kata Alkitab tentang orang yang tulus? Saudara perhatikan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara, ketika kita mempunyai hati yang tulus, ketika kita mempunyai hati yang jujur, ketika kita mempunyai hati yang suka damai, Mazmur katakan
ada masa depan bagi orang yang tulus hatinya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, milikilah ketiga hal ini. Ketika saudara bekerja, ketika saudara melayani Tuhan, ketika saudara hidup di dalam dunia ini, milikilah ketulusan hati. Saudara melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Saudara bekerja dengan kejujuran. Saudara suka damai. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur 37 ayat 37 katakan, orang yang tulus ada masa depan. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, ada masa depan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Saudara, Yusuf punya hati yang tulus. Mari minta kepada Tuhan, lakukan sesuatu dengan segala sesuatu dengan ketulusan. Maka saudara akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kemudian kita lihat yang kedua, saudara-saudara. Matius 1 ayat yang ke-19. Apa yang dimiliki oleh Yusuf? Dikatakan, dan tidak seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yang kedua, saudara-saudara, Yusuf memiliki kerendahan hati. Ketika dia tahu keadaan Maria pada waktu itu, dia diam. Dia tidak bicara, saudara-saudara. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dan firman Allah katakan, saudara-saudara, di ayat yang ke-20, coba kita perhatikan ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, dia punya kerendahan hati, saudara-saudara. Tetapi ketika dia sedang mempertimbangkan keputusannya, tiba-tiba apa, saudara-saudara? Malaikat Tuhan datang kepadanya. Malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, kalau Yusuf tidak punya kerendahan hati, dia bisa lari, saudara-saudara. Dia bisa cerita kepada orang, bahkan kepada imam-imam pada waktu itu, bahwa Maria ini sudah melakukan kesalahan. Tetapi saudara, ketika malaikat Tuhan datang, malaikat Tuhan katakan, jangan takut mengambil Maria sebagai istri, karena dikatakan firman Allah, anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, benih ilahi, benih dari Roh Kudus. Dan ini, saudara-saudara, tidak bisa kita pikirkan secara ilmu pengetahuan, secara biologi, secara logika pun. Tetapi ini adalah Tuhan kita, saudara-saudara. Amin. Tuhan mampu, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Maria dikatakan mengandung oleh Roh Kudus, dari Roh Kudus. Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya. Karena apa, saudara-saudara? Dia memiliki kerendahan hati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Banyak orang ketika kuat, dia lupa dengan Tuhan. Banyak orang ketika dia sudah mulai hebat, dia lupa dengan Tuhan. Ketika dia mulai segala sesuatu, dia begitu rendah hati. Tetapi ketika dia sudah mulai hebat, dia sudah mulai kuat, dia sudah mulai diberkati oleh Tuhan, dia lupa dengan Tuhan. Ada contohnya di Alkitab, saudara. Coba kita lihat contohnya. 2 Tawarikh pasal 26. 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-16. 2 Tawarikh 26 ayat 16. Saudara perhatikan di sini. Dikatakan begini, setelah ia kuat, raja yang namanya Raja Uzia, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perhatikan di sini Raja Uzia. Ketika dia merasa diri sudah hebat,
Ketika dia merasa diri kuat, dia mulai tinggi hati. Hati-hati saudara-saudara, ketika kita mulai diberkati oleh Tuhan, ketika kita mulai kuat, jangan sampai kita tinggi hati seperti Raja Uzia ini. Awalnya, saudara perhatikan ayat yang keempat, bagaimana kisah hidup daripada Uzia ini. Ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ia mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya, apa saudara-saudara? Berhasil. Pernah saya khotbahkan tentang mencari Tuhan ini, saudara-saudara. Dia cari Tuhan, segala usahanya berhasil. Dia bangun kerajaan, dia bangun kekuatan, saudara-saudara. Dan pada waktu dia mencari Tuhan, usahanya apapun yang dilakukannya berhasil, saudara-saudara. Tetapi ketika dia mulai kuat, dia mulai merasa hebat, dia mulai merasa dia lebih daripada orang lain, dia mulai merasa dia mampu. Di ayat yang ke-16 tadi, saudara-saudara, apa yang dia lakukan? Dia tinggi hati sehingga dia melakukan hal yang merusak. Firman Allah katakan, ia berubah setia kepada Tuhan. Awalnya begitu setia dia kepada Tuhan, tetapi ketika dia mulai hebat, mulai diberkati oleh Tuhan, dia lupa kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya ingatkan, apapun yang kita alami, ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan diberkati, kita terus tetap hidup dalam kerendahan di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus tetap melakukan firman Allah. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan lupa kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Raja Uzia ini, dia lupa kepada Tuhan. Siapa yang menolong dia? Dia sudah merasa hebat, saudara-saudara, dan dia merusak, dia lupa. Bahkan firman Allah, yang masuk di bait Allah itu hanya imam-imam. Saudara perhatikan, hanya imam-imam yang bisa masuk ke dalam bait Allah untuk membakar ukupan. Tetapi karena dia Raja Uzia ini merasa diri hebat, dia masuk membakar ukupan, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Akhirnya terjadi sesuatu di dalam hidup Raja Uzia. Saudara perhatikan ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, dikatakan begini, imam kepala Azaraya dan kepala imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ayat 21, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Saudara perhatikan, ini satu firman Allah ini memberikan pelajaran kepada kita, saudara. Bagaimana kita hidup ketika kita diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa kepada Tuhan. Jangan merasa diri kita sudah hebat, kuat. Kita harus ingat bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tujuan Tuhan izinkan proses membuat kita menjadi rendah hati. Saudara ingat ini, tujuan Tuhan mengizinkan setiap proses. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kerendahan hati. Contoh Yusuf yang bukan ayah daripada Yesus secara jasmani. Yusuf yang ada di perjanjian lama. Dia mengalami proses untuk dia menjadi seorang yang besar di tanah Mesir, supaya dia hidup dalam kerendahan hati. Daud usia 17 tahun dia sudah dipilih menjadi raja. Tetapi waktu ketika dia diangkat menjadi raja, itu usianya 30 tahun. Ada rentang waktu, saudara-saudara.
Ternyata Tuhan membuat waktu ini supaya Daud ini hidup dalam kerendahan hati ketika dia menjadi seorang raja. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, ada waktunya Tuhan memproses kita. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita tetap hidup dalam kerendahan hati. Amin. Ketika kita diberkati Tuhan, kita berkata semua ini karena kemurahan Tuhan. Semua ini karena kebaikan Tuhan. Jangan berkata semua ini karena usaha saya, karena saya begitu baik memanage keuangan. Tidak, saudara-saudara. Memang betul kita perlu itu. Tetapi kita percaya bahwa apa yang kita miliki semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya saudara-saudara, yang kedua, Yusuf ini memiliki kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati, saudara-saudara. Kerendahan hati. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Ya, ingat itu. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah hati itu adalah suatu sifat di mana kita bukan berarti kita harus merendahkan diri kita, tidak, saudara. Kita merendahkan diri, kita menyadari bahwa semua karena anugerah Tuhan. Kalau rendah diri, kita tidak percaya diri, itu namanya, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, milikilah kerendahan hati. Amin. Yang pertama tadi ketulusan hati. Yang kedua kerendahan hati. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita lihat ayat yang ke-24, ayat yang ke-25. Apa yang dimiliki oleh Yusuf? Ayat yang ke-24, ayat yang ke-25. Dikatakan begini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara, yang ketiga adalah Yusuf punya ketaatan yang total. Ketika malaikat Tuhan datang kepada dia, dan malaikat Tuhan katakan, ambil Maria sebagai istrinya. Kemudian ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, kelahiran Yesus lewat perawan itu sudah dinubuatkan, sudah lama, saudara. Dari kitab Yesaya sudah menubuatkan bahwa ada seorang perempuan, seorang perawan yang akan melahirkan. Itu sudah dinubuatkan. Dan itu terjadi kepada Maria, saudara. Dan dikatakan anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam bahasa Inggris memakai kata virgin, artinya perawan, saudara. Dan dikatakan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pada waktu Yusuf bangun, ayat 24, firman Allah katakan, ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Ada ketaatan yang total, saudara-saudara. Yusuf tidak banyak tanya lagi. Yusuf taat, langsung melakukan perintah Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kala kita banyak bertanya, kadang-kala kita banyak mengeluh, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa terjadi begini. Di ayat yang ke-19 tadi, Yusuf mempertimbangkan. Kita sebagai suami-suami harus memperbanyak pertimbangan. Harus belajar mempertimbangkan segala sesuatu, mempertimbangkan segala masalah. Sebelum kita mengambil keputusan, mari kita belajar untuk mempertimbangkan. Sebelum kita berkata-kata, mari kita belajar untuk mempertimbangkan. Apakah perkataan kita itu baik atau tidak baik? Kita belajar seperti Yusuf, belajar mempertimbangkan segala sesuatu. Sehingga ketika Tuhan datang kepada dia sudah dapat jawaban. Makanya di ayat yang ke-24 tadi, ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat. Orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang yang semangat melakukan kehendak Tuhan.
Saudara, kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, semangatlah melakukan kehendak Tuhan. Yusuf ini ketika dia bangun, dia melakukan firman Allah, dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia sudah tidak takut lagi, saudara. Yusuf lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Amin. Saudara, mari kita hidup lebih takut kepada Tuhan. Kadang-kala kita takut dengan omongan orang. Kadang-kala kita takut dengan cerita orang. Kita lupa. Saudara-saudara, kita harus lebih takut kepada Tuhan. Amin. Takut. Yusuf ini dia takut kepada Tuhan. Dia langsung ambil Maria sebagai istri. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf berani mengambil resiko. Saudara, laki-laki Yusuf ini dia berani mengambil resiko. Dia mengambil resiko sekalipun Maria dalam keadaan mengandung, dia ambil resiko. Tapi dia tahu resiko yang dia ambil itu adalah memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara, mari kita belajar. Suami-suami, mari kita belajar untuk mempertimbangkan, berani untuk mengambil risiko. Saya lagi belajar hari-hari ini, untuk berani mengambil risiko, untuk berani mempertimbangkan segala sesuatu, untuk berani untuk maju, untuk berani melakukan segala sesuatu. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf begitu taat. Taat. Apa itu taat? Taat di sini, saudara, berkata tidak pada keinginan sendiri, tetapi ya kepada Tuhan. Berkata tidak pada keinginan sendiri, tetapi ya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Ketaatan itu kita harus terus lakukan, saudara-saudara. Perubahan hidup tidak akan pernah terjadi sampai kita taat. Saudara, saya ada satu catatan di sini dikatakan, ketika kita taat, baru terjadi perubahan. Artinya begini, saudara-saudara, jangan waktu kalau Tuhan buat sesuatu baru saya taat. Bukan begitu, saudara-saudara. Lakukan dulu ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan merubah sesuatu kepada kita. Amin. Bukan begini, kadang-kala kita berkata begini, Tuhan, kalau Tuhan begini saya akan taat. Kalau Tuhan begini kepada saya akan taat melakukan firman. Saudara-saudara, ketika kita taat, di situ Tuhan akan melakukan perubahan dalam hidup kita. Amin. Lakukan ketaatan dulu, baru Tuhan akan merubah segala sesuatu di dalam hidup kita. Kadang-kala kita berkata, Tuhan, kalau Tuhan melakukan ini, kalau Tuhan berbuat ini, saya akan taat. Saya banyak sekali mendengar hal itu, saudara. Pak Pendeta, kalau saya begini, saya akan begini. Wah, ya janji saja sama Tuhan, ya. Lakukan saja ketaatan. Kalau kita taat melakukan, saudara, ada perubahan akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita terus masih hitung-hitungan dengan Tuhan, tidak ada terjadi perubahan. Taat dulu, baru terjadi perubahan. Nah, saudara-saudara, ketaatan itu juga bicara soal hati. Hati yang taat, akan terjadi pemulihan dalam hidup kita, akan terjadi perubahan. Nah, saudara-saudara, orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang punya ketaatan total. Total kepada Tuhan, saudara. Total lakukan firman Tuhan. Jangan setengah-setengah lakukan firman Tuhan. Jangan, wah kalau itu buat saya ya. Oh kalau itu firmannya bukan buat saya. Bukan begitu, saudara-saudara. Kita terima firman Tuhan, kita lakukan dengan total, maka Tuhan akan berkati kita juga. Tidak setengah-setengah, Tuhan berkati kita dengan total juga, saudara-saudara. Karena Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Tuhan bekerja seluruhnya di dalam hidup kita, saudara-saudara. Makanya di dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekalipun ada tantangan persoalan, Yusuf pribadi yang luar biasa. Saya berdoa suami-suami di sini memiliki hati yang seperti Yusuf, ya, hati yang tulus, hati yang rendah, mau mengalah, hati yang
taat total kepada Tuhan. Saudara, kalau kita suami-suami memiliki hal ini, betapa senangnya hati Tuhan dan betapa senangnya hati istri kita. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Hati Tuhan disenangkan, hati juga istri disenangkan. Nah, kalau istri senang, hidup bahagia. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan kepada kita. Mari kita belajar seperti Yusuf, ya. Kita angkat satu pujian, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita nyanyikan pujian. Banyak perkara, haleluya. Banyak perkara yang kita lewati, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Dari awal, mari kita nyanyikan pujian ini. Perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya untuk berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari dari awal kita nyanyikan pujian ini. Kita percaya banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita yang kita tidak mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Mari kita katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti segala
bersyukur Tuhan Yesus, Kau selalu membentuk hati kami dengan penuh kerendahan hati kami. Biarlah ada begitu ada tantangan persoalan boleh datang Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Buat dengan firman Bapa, Kau boleh membentuk kami Bapa. Merendahkan hati dia untuk Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman Bapa dalam membentuk dalam setiap hati kami Bapa. Biarlah kami selalu kebenaran firman boleh Kau tanam dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang telah mendapatkan sabda firman Bapa. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Bapa. Setiap pelayanan mereka dimanapun mereka berada Bapa, Engkau memberkati juga Tuhan. Setiap keperluan kebutuhan mereka Engkau berkati Bapa. Kami yakinan percaya Bapa, umat-umat Tuhan di sini sudah berkati oleh kebenaran firman Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami juga akan berikan korban persembahan Bapa. Biarlah kami berikan dengan sukacita, dengan suka hati Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah persembahan kami untuk menjadi pelebaran kerajaan berkembang ini Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Ya, saya tertarik dengan kata-kata yang terakhir Pak Pendeta tadi ya. Jadi seorang suami harus tulus, ya, rendah hati, mengasihi istri. Cuma kemarin sempat ada sharing di kantor saya, ada seorang ibu-ibu itu yang cerita ternyata di akibat itu banyak istri yang nggak benar. Jadi dia bercerita mulai dari Hawa sampai ada istri Ayub, sampai ada istri siapa itu ternyata. Ya ini saya bukan berarti langsung menjudge istri ya, tapi alangkah baiknya juga istri selalu tulus dan rendah hati Pak. Minggu depan. Minggu depan. Ada saya. Makanya tadi Bu Gembala cuma tertawa aja. Haleluya ya. Jadi puji Tuhan ya, kita semua harus semangat tulus berarti mengasihi. Amin, amin, haleluya. Berarti besok yang datang istri semua ya Pak. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama kita berikan berkat yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya, kita angkat pujian betapa hatiku persembahanku di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya mohon Bu Dwi ya. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Kita diberkati saudara pagi hari ini. Khususnya ibu-ibu ya, diberkati lebih lagi ya, puji Tuhan. Siapkan hati untuk berikutnya ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita sehat hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan kita sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, bahkan lewat Quran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Untuk pengumuman hari ini adalah ulang tahun dari Bapak Lili. Sebentar kita akan berdoa buat Pak Lili. Kemudian hari Selasa ada doa malam di Facebook, di grup jam 7. Kemudian hari Sabtu ibadah Sabtu ceria dan tunas remaja. Saya masih pelan-pelan ya, karena memang kemarin juga waktu menyusun PowerPoint itu masih dibantu Bapak Gembala. Karena memang saya sudah boleh lihat HP, tapi kalau lama itu masih agak ini. Tapi semakin hari semakin sehat. Saya rasa sakit di pundak saya ini sudah semakin hilang, di kepala sudah berkurang sama sekali. Tinggal kadang-kadang ada sedikit-sedikit, kadang masih ada nyeri-nyerinya. Tapi yang sakit itu tinggal di bagian leher. Dan kemarin sempat sakit. Saya heran, setiap hari Sabtu itu kayaknya berat gitu rasanya. Saya tuh peperangan. Memang ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang menghubungi kami dan mereka menyampaikan ada beberapa pesan, dan kami harus banyak berdoa karena memang musuh kita ini bukan darah dan daging tapi penguasa di udara ya saudara. Kita dukung juga kami hamba Tuhan untuk dalam doa supaya kami dilindungi dan dipagari oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian ibadah raya kita hari Minggu jam 8 pagi di tempat ini. Kita berdoa buat setiap jam-jam doa, jam ibadah kita supaya hadirat Allah, kuasa Allah terus Tuhan nyatakan. Puji Tuhan. Itu saja yang jadi pengumuman. Natal kita pada tanggal 25 Desember hari Jumat jam 8 pagi. Puji Tuhan. Untuk konsumsi akan kami bagikan, nanti saya akan bicara dengan bendahara karena ada sisa dana Natal di tahun sebelumnya ya Bu ya, ada sisa dana Natal. Nanti kita itu dengan sederhana saja bisa dibawa pulang ke rumah ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan bangkit dan berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran.
tolong. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami, pulihkan dan sembuhkan bangsa kami Indonesia. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ampuni salah dan dosa kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat tetangga-tetangga kami, daerah di mana kami tinggal, pemerintah yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong terus kami dapat bebas beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu keadaan di bangsa kami ini segera normal kembali Tuhan, agar kami semua dapat beribadah. Kami rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga khusus berdoa buat Pak Lili yang sedang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Kiranya kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan berikan bagi Pak Lili. Berkati dia dalam keluarganya, anak-anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah yang menjadi doa permohonan kami. Haleluya. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka Tuhan. Segala usaha apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Hindarkan kami dari sakit penyakit virus bakteri. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kami sehat, kami kuat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan Yesus baik di dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Anak-Nya yang tunggal, persekutuan, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima mujizat, terima kesembuhan, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.